supaya bisa hamil dan bisa terbentuk si embrio atau si bakal janin itu, maka diperlukan suami istri yang sehat. Nah, kali ini teman-teman saya ingin membahas mengenai salah satu penyebab dari sisi pria ya. Jadi selama ini mungkin yang lebih dijadikan kambing hitam mungkin ya, mungkin seringkali perempuan yang mungkin diperiksa, karena memang pada umumnya yang lebih sering memeriksakan itu perempuan ya. Jadi diperiksa apakah kandungannya itu ada kista atau ada miom atau ada masalah bentuknya anatominya kurang baik sehingga mengakibatkan belum hamil-hamil juga. Nah, padahal dari sisi pria itu pun juga ternyata menentukan. Dan tahukah teman-teman kalau sebenarnya penyebab tersering pria itu menjadi mandul itu adalah varikokel. Ini menurut data di RSCM ya. Jadi sekitar 50% dari pasien yang berkunjung karena infertilitas atau kemandulan itu ternyata adalah karena varikokel. Nah, jadi apa itu varikokel? Jadi varikokel itu mudahnya seperti varises ya teman-teman. Mungkin ada yang tahu dan memiliki varises. Jadi varises itu perebaran pembuluh darah yang ada di kaki teman-teman. Jadi mudahnya itu kalau teman-teman pernah melihat, mungkin kalau untuk orang yang kulit putih itu di bagian belakang dari betis itu akan ada pelebaran dari pembuluh darah vena yang berwarna biru ya. Nah, kita itu punya dua pembuluh darah, yang arteri itu memompa dari jantung ke seluruh tubuh, dan pembuluh darah vena yang memompa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, berbeda dengan arteri yang kekuatannya adalah si pompa dari jantung, tapi kalau pembuluh darah vena itu bisa mengalir dikarenakan adanya katup. Nah, jika katupnya bermasalah, maka aliran ke balik ke jantung itu akan menjadi terhambat. Nah, ketika terhambat, maka bisa menimbulkan banyak masalah. Nah, sekarang kita membahas yang varikokel. Nah, jadi kalau si varikokel, perebaran pembuluh darahnya itu ada di testis ya, teman-teman. Nah, ini mengakibatkan terjadinya kemandulan bagi sebagian besar pria. Tapi berita baiknya, ini berita baiknya teman-teman, kalau teman-teman memeriksakan dan segera mengatasi dengan pergi ke dokter bedah urologi, dan mungkin disarankan beberapa tindakan seperti di emboli dan juga di operasinya kecil ya teman-teman, itu keberhasilannya ternyata cukup tinggi. Dan juga setelah keberhasilan tinggi tentunya teman-teman bisa mulai untuk segera program hamil ya teman-teman. Karena ini teman-teman perlu untuk perhatikan juga untuk program hamil tuh, teman-teman juga harus memperhatikan sisi dari usia yang wanita. Jadi kalau teman-teman misalnya punya pasangan sudah mendekati usia 35 tahun tapi belum juga kunjung punya anak, segera deh cepat-cepat periksakan diri kalian ke dokter kandungan ataupun dokter andrologi yang terdekat ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti akan juga saya bahas beberapa penyakit yang mengakibatkan kemandulan dari sisi wanita, dan juga akan saya bahas tips-tips supaya cepat hamil ya teman-teman. So, terus ikutin video saya ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin dibahas mengenai hal apapun, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti saya akan dengan senang hati menjawab setiap komen dari teman-teman. Oke teman-teman, stay happy, stay healthy. See you on next video ya. Dadah.